Assalamualaikum sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, selamat datang di channel Kisah Cerita. Namun sebelumnya saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menyebarkan dakwah Islam dan menjadi amal jariah. Berikut kisahnya. Desa Karangjati adalah sebuah wilayah sunyi yang terletak di kaki Gunung Kelut, Jawa Timur. Dikelilingi oleh hamparan kebun kopi dan hutan lebat. Desa ini seperti terisolasi dari hiruk-pikuk dunia luar. Di balik keindahannya yang alami, desa ini menyimpan rahasia kelam yang jarang diungkap oleh penduduknya. Sebuah mitos yang diwariskan turun-temurun, tentang perjanjian terlarang dengan makhluk halus dari dunia lain. Makhluk itu disebut genderwo, penghuni gaib yang diyakini mendiami hutan Wonosari di sebelah timur desa. Suryo, seorang pengrajin mebel yang tinggal di pinggir desa, tengah duduk termenung di teras rumah panggungnya. Keringat dingin membasahi pelipisnya meskipun udara malam terasa sejuk. Pandangannya kosong menatap tanah berkerikil yang mengarah ke jalan setapak menuju hutan. Ia baru saja dihampiri penagih utang yang datang bersama dua preman. Usahanya sekarat, pelanggannya tak lagi datang. Uang modal habis, dan cicilan terus menumpuk. Sementara itu, istrinya, Laras, harus terus menjaga kesehatan anak mereka yang baru berusia 5 tahun dan menderita kelainan paru-paru sejak lahir. Yen kowe ora iso mbayar nganti akhir minggu iki, tunggu wae, omahmu tak sikat kabeh. Ucapan itu masih terngiang di telinganya. Ancaman dari orang yang tak mengenal belas kasihan. Suryo menggenggam erat cangkir kopinya yang hampir tumpah karena tangannya gemetar. Di tengah keputusasaan, suara sepeda motor tua terdengar mendekat. Lampunya memecah gelap malam dan berhenti tepat di depan rumah Suryo. Turunlah seorang pria tua yang dikenal dengan sebutan Mbah Wiryo. Usianya sudah lewat 70, namun tubuhnya masih tegap, dengan sorot mata tajam penuh rahasia. Dulu, Mbah Wiryo pernah menjadi dukun terkenal di desa, namun kini lebih banyak menghabiskan waktu mengolah tanaman herbal dan bercocok tanam. Aku ngerti kowe lagi keserakat, yo. Ujar Mbah Wiryo tanpa basa-basi, suaranya pelan tapi dalam. Nanging nek kowe gelem, aku iso nuntunmu menyang panggonan sing iso embuka dalan rejeki. Suryo menatapnya bingung. Maksud Mbah? Mbah Wiryo duduk di kursi kayu dan menatap tajam ke arah kebun di kejauhan. Ana panggonan wingit neng alas Wonosari. Panggonan lawas, petilasan kuna, sing isih dijaga makhluk tuo. Ora kabeh wong iso mlebu. Nanging nek kowe gelem, genderwo kui iso mbantu kowe. Rejekimu bakal mili kaya banyu. Yo, nanging kudu ana tumbale. Kata, tumbal, membuat bulu kuduk Suryo berdiri. Ia pernah mendengar desas-desus tentang orang-orang yang kaya mendadak lalu keluarganya hilang atau meninggal tanpa sebab. Tapi malam itu, rasa takut dikalahkan oleh tekanan hidup. Ia menatap Mbah Wiryo dan berkata lirih, "Aku gelem. Aku ora duwe pilihan." Malam itu juga, Suryo diajak ke hutan Wonosari. Mereka membawa sesajen lengkap, kepala kambing, kemenyan, dan bunga 7 rupa. Langit malam tertutup awan, dan hanya cahaya lampu minyak yang menemani langkah mereka menembus rimbunnya pepohonan. Udara terasa berat dan beraroma tanah basah. Di tengah hutan, mereka tiba di sebuah batu besar berlumut yang menyerupai kursi. Di sanalah Mbah Wiryo mulai melafalkan mantra-mantra dalam bahasa Jawa kuno, sambil menaburkan kemenyan ke atas bara api. Tak lama kemudian, angin kencang berhembus, disusul suara erangan berat yang terdengar dari balik semak-semak. Kabut mulai turun, dan dari balik kabut itu, muncul bayangan hitam raksasa dengan mata merah menyala. Tubuhnya tinggi menjulang, berbulu lebat, dan memiliki kuku yang panjang seperti sabit. Suryo gemetar. Lututnya nyaris tak mampu menopang tubuhnya. Mbah Wiryo tetap berdiri, menunduk sebagai bentuk penghormatan. "Genderwo iki wis nampa panggilanmu. Yo, aja endelok mripate. Aja ngomong sembarangan." Makhluk itu mendekat, dan Suryo bisa merasakan tanah bergetar setiap langkahnya. Suara berat terdengar seperti bergema di seluruh penjuru hutan. "Rejeki bakal teka, tapi anakmu bakal dadi titipan."
Saben wulan, kowe kudu marani panggonan iki lan gawa tumbal kembang telon, banyu suci, lan getih ayam cemani. Nek kowe lalai, kabeh bakal dijupuk. Suryo hanya bisa mengangguk. Tubuhnya gemetar hebat. Ia tidak tahu apa yang telah ia masuki. Tapi suara itu sudah mengikatnya dalam perjanjian yang tidak bisa ditarik kembali. Sejak malam itu, segalanya berubah. Bisnis mebelnya mendadak laris manis. Pelanggan dari luar kota berdatangan. Pesanan datang tanpa henti. Dan uang mengalir seperti air. Rumahnya yang dulu reot direnovasi menjadi bangunan beton modern. Motor tua diganti mobil baru. Namun, di balik semua kemewahan itu, ada sesuatu yang mulai berubah dalam dirinya. Ia kerap mimpi buruk. Dalam tidurnya, ia melihat bayangan besar memeluk anaknya, lalu menghilang dalam kabut. Kadang-kadang, ia terbangun dengan dada sesak dan keringat dingin membanjiri tubuhnya. Laras juga mulai merasa ada yang aneh. Anak mereka, Raffi, sering berbicara sendiri di pojok kamar, kadang tertawa, kadang menangis tanpa sebab. Laras mendapati tubuh anaknya penuh lebam-lebam kecil yang tidak bisa dijelaskan oleh dokter. Suatu malam, saat Laras sedang mencuci piring, ia melihat bayangan tinggi besar berdiri di pekarangan, menatap ke arah jendela dapur. Ia berteriak, namun saat Suryo keluar, bayangan itu sudah menghilang. Aku ngerasake omah iki ora kaya biasane, Mas. Ucap Laras dengan mata berkaca-kaca. Aku wedi. Suryo mencoba menenangkan istrinya, tapi dalam hati ia tahu, itu bukan hanya perasaan. Makhluk itu benar-benar ada. Dan ia sudah datang menagih janjinya. Kehidupan Suryo kini tak hanya dikelilingi oleh kemewahan, tapi juga teror yang perlahan menyelimuti keluarganya. Ia mulai dihantui dilema antara mempertahankan kekayaan atau menyelamatkan anaknya. Namun ia sadar, jalan pulang sudah tertutup. Perjanjian itu telah disegel dengan darah dan ketamakan. Desa Karangjati tampak tenang di siang hari, seolah tidak pernah terjadi apapun. Tapi di dalam rumah Suryo, ketenangan itu hanyalah tipuan. Setiap detik terasa seperti menunggu bom meledak. Laras semakin sering menangis diam-diam di dapur. Raffi, anak mereka, kini lebih sering diam. Matanya kerap menatap kosong ke dinding, atau kadang ke pojokan kamar seperti ada sesuatu di sana yang tak bisa dilihat orang lain. Suryo mencoba mengalihkan pikirannya ke pekerjaan. Ia mengangkat kayu jati besar untuk dibuat lemari pesanan dari seorang pejabat kabupaten. Uang muka sudah dibayar tunai. Jumlahnya cukup besar untuk menutup utang terakhir yang belum lunas. Namun, meskipun pekerjaan berjalan lancar, hatinya tak tenang. Ia tahu waktunya sudah dekat. Genderwo akan datang menagih tumbal pertama. 3 hari sebelum tanggal yang dijanjikan, Suryo bermimpi buruk. Ia berada di dalam hutan Wonosari, berjalan sendirian di tengah kabut tebal. Suara napas berat terdengar di belakangnya. Saat ia menoleh, makhluk itu sudah berdiri di depannya. Mata merah menyala, kuku panjang berlumur darah, dan suara menggelegar yang menusuk gendang telinga. Wektumu meh entek, kembang lan banyu suci ora cukup. Tumbal kudu nyawa. Kabeh wes dicathet. Suryo terbangun dengan tubuh gemetar. Di lantai kamarnya, ia melihat jejak kaki berlumpur mengarah ke ranjang Raffi. Pagi itu, Suryo pergi ke rumah Mbah Wiryo. Ia menemukan pria tua itu sedang membakar dedaunan kering di halaman belakang rumahnya. Mbah, piye iki? Aku ora siap yen kudu ngorban ke anakku. Ana cara liane ora? Tanya Suryo panik. Mbah Wiryo hanya menghela napas panjang. Kowe wis mlebu jalur sing ora iso mbalike. Yo, nek ora anakmu, kowe kudu golek jiwa liane. Tumindak cepat. Wektu entek. Suryo pulang dengan kepala berdenyut. Di jalan pulang, matanya terpaku pada rumah kosong di samping masjid desa. Rumah itu dulu dihuni oleh seorang janda tua bernama Budarmi yang meninggal beberapa bulan lalu. Kini rumah itu kosong, tak berpenghuni, hanya sesekali digunakan oleh anak-anak muda desa untuk nongkrong atau main gitar malam-malam. Namun yang menarik perhatian Suryo bukan rumahnya, tapi keponakan Budarmi, seorang perempuan muda bernama Tika, yang baru kembali dari perantauan. Ia tinggal di rumah itu sementara,
untuk mengurus surat warisan dan menjual rumah peninggalan bibinya. Tika masih muda, berusia 25 tahun, dan setiap hari berjalan sendiri ke pasar atau ke masjid. Ia tampak polos, lembut, dan tidak tahu apa-apa tentang mitos pesugihan di desa itu. Malam harinya, Suryo duduk termenung di ruang tamu. Di tangannya, ia menggenggam kembang telon dan sebotol air suci dari sendang keramat di lereng kelut. Tapi hatinya tidak tenang. Ia tahu, hanya itu saja tidak cukup. Maka ia menatap keluar jendela dan melihat cahaya lampu dari rumah Tika. Di dalam pikirannya, pertempuran moral sedang terjadi. Tapi bisikan-bisikan dari tempat gelap di jiwanya terus menghasut. Mumpung dheweke dewekan. Ora ono seng ngerti. Ora ono seng bakal curiga. Nyawane kanggo tumbal pisanan. Tengah malam, Suryo mengambil sebuah obor kecil dan membawa pisau ukir dari bengkel kerjanya. Ia melangkah perlahan menyusuri jalanan tanah menuju rumah Tika. Hatinya berdegup kencang. Setiap langkah terasa seperti menapaki jurang dosa. Di depan pagar bambu rumah tua itu, ia berhenti. Ia melihat jendela dapur masih menyala. Tika mungkin belum tidur. Suryo berdiri di balik pohon mangga yang tumbuh lebat di samping rumah. Ia menunggu hingga lampu padam. Lalu ia mengendap masuk, melalui pintu belakang yang tak terkunci. Rumah itu memang tua, dan kuncinya sudah banyak yang rusak. Ia menahan napas saat mendengar suara langkah dari dalam kamar. Tika membuka pintu, mengenakan daster dan hendak mengambil air di dapur. Begitu ia membuka pintu, Suryo muncul dari kegelapan. Sebelum sempat berteriak, ia menutup mulutnya dengan kain dan mendorongnya ke lantai. Air matanya mengalir, tangannya gemetar, tapi tidak ada suara yang keluar dari mulutnya. Pagi harinya, warga desa gempar. Tika ditemukan tergeletak tak bernyawa di belakang rumahnya. Tidak ada luka tusuk, tidak ada darah. Hanya matanya terbuka lebar seolah melihat sesuatu yang sangat mengerikan sebelum menghembuskan napas terakhir. Polisi desa datang dan menyelidiki. Tapi tidak ada bukti, tidak ada saksi, tidak ada jejak. Mereka mengira Tika terkena serangan jantung. Ia memang punya riwayat penyakit itu. Kasusnya ditutup, dan warga desa kembali ke rutinitas mereka. Namun Suryo tahu. Ia tahu siapa penyebabnya. Ia tahu siapa pelakunya. Dan malam itu, saat ia menaburkan kembang dan air suci di batu besar di hutan Wonosari, Genderwo muncul dengan senyum menyeringai. Bagus. Tumbal pisanan wis tekan. Rejekimu tambah deras. Tapi perjanjian isi dawa. Suara itu menggema di seluruh penjuru hutan, diikuti dengan suara tawa berat yang membuat bulu kuduk berdiri. Tanah bergetar. Angin berhenti berembus. Dan kabut menyelimuti wajah Suryo. Dalam perjalanan pulang, Suryo merasa tubuhnya lebih ringan. Tapi pikirannya tidak. Ia sadar, ia telah melewati batas. Ia telah mengorbankan nyawa seseorang demi kekayaan. Dan kini, jalan kembali sudah tidak ada. Beberapa hari setelah kejadian itu, bisnisnya semakin melambung. Ia ditawari proyek besar oleh seorang pengusaha Surabaya. Bahkan, salah satu pejabat kabupaten datang langsung ke bengkelnya untuk memesan satu set meja makan khusus. Namun, di balik semua itu, malam-malamnya semakin panjang. Ia mulai mendengar suara erangan dari balik tembok. Bayangan hitam sering terlihat berdiri di pintu kamarnya. Dan yang paling mengerikan, Raffi mulai bicara dalam bahasa yang tidak ia mengerti. Bahasa tua. Bahasa yang hanya pernah ia dengar dari mulut Mbah Wiryo saat memanggil Genderwo. Di suatu malam, Suryo terbangun karena mendengar suara Raffi berbicara dengan seseorang di kamar sebelah. Ia mengendap, membuka pintu sedikit. Di dalam kamar, Raffi duduk di tengah lantai, dikelilingi oleh kembang telon dan botol air suci yang kosong. Di hadapannya, berdiri bayangan besar, tinggi menjulang, menatap lurus ke arah Suryo dengan mata merah menyala. Suryo menutup pintu perlahan dan mundur. Jantungnya nyaris pecah. Ia berlari keluar rumah dan muntah di halaman. Tubuhnya gemetar. Ia sadar. Ini bukan sekadar perjanjian. Ini adalah awal dari kehancuran yang lebih besar. Sudah 1 minggu berlalu sejak peristiwa tumbal pertama.
Desa Karangjati kembali terlihat seperti biasa. Matahari bersinar cerah, anak-anak bermain layangan di lapangan, dan suara azan masih menggema dari masjid kecil di ujung jalan. Tapi bagi keluarga Suryo, siang dan malam tak ada bedanya. Mereka hidup dalam bayang-bayang kegelapan yang hanya mereka rasakan. Raffi, anak sematawayang mereka, kini semakin berbeda. Anak itu tidak lagi ceria. Tidak lagi suka menggambar truk atau bermain mobil-mobilan seperti dulu. Ia lebih sering duduk diam di depan jendela, menatap ke arah pohon mangga tua yang tumbuh di halaman. Terkadang, bibirnya bergerak sendiri, seolah sedang berbicara dengan sesuatu yang tidak kasat mata. Laras mencoba mengajak anaknya bicara. Namun setiap kali ia mendekat, Raffi seperti menutup diri. Ia hanya menjawab sepatah dua patah kata, lalu kembali diam. Kadang ia tersenyum sendiri. Senyum yang tidak membuat tenang, tapi justru membuat bulu kuduk berdiri. Suryo pun mulai merasakan sesuatu yang aneh. Setiap malam, ia mendengar langkah kaki kecil di depan kamarnya. Tapi saat ia buka pintu, tidak ada siapa-siapa. Di pagi hari, ia menemukan tanah basah berbentuk jejak kaki anak-anak yang mengarah dari kamar Raffi ke belakang rumah. Semakin hari, semakin sering. Suatu malam, Suryo terbangun karena mendengar suara tangis dari kamar anaknya. Tangis lirih seperti orang ketakutan. Ia segera bangkit dan berlari membuka pintu kamar. Raffi duduk di pojok ruangan, memeluk lututnya, tubuhnya gemetar. Matanya merah, wajahnya pucat. "Raffi, kenapa, nak?" tanya Suryo panik, mencoba meraih anaknya. Namun Raffi hanya menunjuk ke dinding kosong. "Bapak, dia datang lagi. Dia duduk di sana. Dia bilang mau bawa aku pergi." Suryo mengikuti arah jari Raffi. Tidak ada apa-apa di sana. Hanya dinding putih dengan sedikit bercak jamur. Tapi hawa di ruangan itu dingin sekali, menusuk ke tulang. Udara seolah berhenti bergerak. Malam itu, Suryo tidak tidur. Ia duduk di depan pintu kamar Raffi sambil memegang keris kecil warisan ayahnya. Ia ingat, dulu almarhum ayahnya selalu membawa keris itu saat ada kematian aneh di desa. Katanya, keris itu bisa menangkal sing ora katon. Tapi sekarang, bahkan keris itu pun tak bisa membuatnya merasa aman. Esok paginya, Suryo membawa Raffi ke dukun bayi bernama Embok Narti. Perempuan tua itu terkenal bisa membersihkan anak-anak dari gangguan makhluk halus. Tapi begitu melihat Raffi masuk ke dalam rumahnya, wajah Embok Narti langsung berubah. "Gusti, opo iki? Aura anak iki peteng banget. Yo, kowe main opo?" Suryo hanya bisa menunduk. Ia tak sanggup berkata jujur. Tapi Embok Narti tahu. Dengan mata setengah terpejam, ia menyentuh kepala Raffi, lalu menggigit lidahnya sendiri seolah menahan rasa perih. "Anak iki wis ditandai. Genderwo kui wis milih. Ora mung dadi perantara, tapi pengganti. Nek ora ditangkal, jiwane ieso ilang." Suryo terdiam. Dunia seolah runtuh di depan matanya. Ia telah menyelamatkan bisnisnya dengan mengorbankan orang lain. Tapi kini anaknya sendiri yang menjadi tumbal berikutnya. Ia mulai sadar, pesugihan ini bukan cuma tentang nyawa, tapi tentang kepemilikan. Genderwo tak hanya menuntut nyawa sebagai tumbal, tapi juga mengincar siapa yang paling dekat dengan pelaku perjanjian. Sementara itu, Laras mulai mengalami mimpi buruk setiap malam. Ia bermimpi berada di dalam hutan gelap, dikejar bayangan besar dengan mata merah menyala. Dalam mimpinya, ia memanggil-manggil nama Raffi, tapi suara anak itu tak pernah terdengar. Ia selalu terbangun dengan keringat dingin, lalu menangis pelan di kamar mandi. Di malam berikutnya, saat Suryo sedang memperbaiki gerinda di bengkel, Laras memanggilnya panik. "Mas, cepetan lihat Raffi." Suryo berlari masuk ke kamar. Raffi berdiri di depan kaca, menatap bayangannya sendiri. Tapi yang aneh, bayangan itu tidak menirukan gerakannya. Saat Raffi mengangkat tangan kanan, bayangannya mengangkat tangan kiri. Saat Raffi tersenyum, bayangannya menatap dengan wajah datar. Tiba-tiba, bayangan itu menyeringai. Taring panjang muncul dari mulutnya.
Suryo segera menarik anaknya menjauh dari kaca. Ia membanting kaca itu hingga pecah berkeping-keping. Laras menjerit. Raffi menangis. Tapi tidak ada yang lebih menakutkan dari apa yang baru saja mereka lihat. Setelah kejadian itu, Suryo memutuskan untuk kembali ke Mbah Wiryo. Malam itu juga, ia membawa Raffi bersamanya. Di depan rumah Mbah Wiryo, udara terasa berbeda. Lebih dingin. Lebih sunyi. Lampu rumah itu berkedip seperti lilin tertiup angin. Mbah Wiryo menyambut mereka dengan wajah serius. Tanpa banyak bicara, ia membawa Raffi ke ruang belakang. Di sana, ada tikar pandan, dupa yang menyala, dan sesajen kecil dari kelapa muda dan kembang 7 rupa. Selama hampir 1 jam, Mbah Wiryo merapal mantra sambil memutar kendi kecil berisi air dari sendang. Wajahnya tampak tegang. Sesekali berhenti untuk mengusap peluh di kening. Anakmu, wis dijerat. Rohnya digandheng karo makhluk iku. Tapi isi hieso diselametke. Asal kowe wani ngebot tumbal pengganti. Genderwo kui butuh nyawa. Nek ora anakmu, kudu wong liyo. Ora hieso lari. Suryo menatap anaknya yang tertidur di pangkuan Laras. Ia tahu, waktunya hampir habis. Genderwo tidak akan menunggu lebih lama. Dan kali ini, taruhannya bukan uang, bukan proyek, tapi nyawa anaknya sendiri. Malam itu, Suryo tidak tidur. Ia duduk di teras rumah, mengisap rokok tanpa henti. Angin malam bertiup pelan, tapi membawa bisikan yang menakutkan. Suara berat itu kembali terdengar di telinganya. Tumbal kaping loro. Opo kowe wes siap? Suryo memejamkan mata. Di dalam pikirannya, hanya ada satu nama. Pagi itu, suasana rumah Suryo masih muram. Sejak pulang dari rumah Mbah Wiryo, Laras tak henti menangis. Ia merasa ada sesuatu yang sangat jahat sedang mengintai keluarganya. Raffi pun makin sering berbicara sendiri, seolah ada teman imajiner yang terus bersamanya. Tapi bukan teman biasa. Teman itu tidak terlihat. Namun kehadirannya begitu nyata dan menekan. Suryo duduk di meja makan, memandangi secangkir kopi yang sudah dingin. Matanya menatap kosong, pikirannya kalut. Kalimat Mbah Wiryo terngiang lagi di kepalanya. Tumbal kaping loro. Opo kowe wes siap? Ia sadar sepenuhnya apa arti kalimat itu. Genderwo menginginkan nyawa lain sebagai ganti anaknya. Tak bisa lagi ia menutup mata. Ini bukan lagi tentang pilihan, tapi tentang konsekuensi dari kesepakatan laknat yang ia buat. Kepalanya dipenuhi nama-nama orang yang mungkin bisa ia jadikan tumbal. Ia mulai berpikir liar tentang siapa yang tidak akan dicari orang. Siapa yang keberadaannya bisa hilang begitu saja tanpa kehebohan. Namun di sisi lain, nurani kecilnya terus memberontak. Ia bukan pembunuh. Tapi jika tidak, Raffi yang akan hilang. Saat sedang termenung, ponsel Suryo berbunyi. Sebuah pesan masuk dari Tony, anak buahnya yang bekerja sebagai operator mesin jahit. Pak, saya izin gak masuk hari ini. Anak saya demam tinggi, harus saya bawa ke klinik. Suryo menatap layar ponsel itu lama. Tony adalah salah satu karyawan paling rajin dan setia. Istrinya sudah meninggal 2 tahun lalu karena komplikasi saat melahirkan. Sejak itu, Tony membesarkan anaknya sendirian. Anak itu baru berusia 4 tahun. Masih lucu, lugu, dan tidak tahu apa-apa tentang dunia yang kejam. Tiba-tiba dada Suryo sesak. Ia sadar kemana pikirannya mengarah. Tapi sebelum sempat menyentuh tombol balas, ponsel itu terlepas dari tangannya. Ada angin dingin yang menyapu ruang makan. Jendela bergetar. Lampu gantung bergoyang perlahan. Sebuah bisikan terdengar sangat jelas. Wong kui pas. Deweke-dewekan. Gampang dilenyapke. Suryo berdiri tergesa. Ia masuk ke kamar mandi, mencuci mukanya dengan air dingin. Ia menatap cermin dan melihat wajahnya sendiri. Pucat, penuh keraguan. Tapi bayangannya tak mengikuti gerakannya. Sama seperti yang terjadi pada Raffi beberapa malam lalu. Bayangannya diam, lalu menyeringai lebar. Mata hitam pekat. Taring panjang mengintip dari bibir yang retak-retak. Suryo menjerit.
membanting cermin hingga pecah berantakan. Di luar kamar mandi, Laras datang berlari. "Mas, ada apa?" Suryo tidak menjawab. Ia hanya duduk di lantai, memegangi kepalanya. Tubuhnya gemetar. Ia tahu, ia sedang kehilangan kendali. Sementara itu, di rumah Tony yang kecil dan sederhana, suasana sunyi. Anak Tony yang demam terbaring lemas di atas kasur tipis. Tony baru saja selesai mengompres kening anaknya, lalu pergi ke dapur untuk memasak bubur. Saat itulah, seseorang mengetuk pintu. Tony heran. Jarang ada tamu pagi-pagi begini. Ia membuka pintu dan terkejut saat melihat Suryo berdiri di sana, dengan wajah kusut dan mata sembab. "Pak Suryo, ada apa ya?" tanya Tony sopan. Suryo mencoba tersenyum, meski terlihat dipaksakan. "Maaf ganggu, Ton. Saya dengar anakmu sakit. Saya bawakan ini," katanya sambil menyerahkan satu tas plastik berisi buah dan susu. Tony terharu. Ia tak menyangka atasannya peduli sampai segitunya. "Wah, makasih banyak, Pak. Masuk dulu, yuk." Suryo mengangguk pelan dan masuk. Ia melihat anak Tony terbaring lemah. Wajah bocah itu mengingatkannya pada Raffi saat masih kecil. Lugu, bersih, tak tahu apa-apa. Hati Suryo mencelos. Ia menelan ludah. Tangannya gemetar saat memegang tas plastik itu. "Ton, saya ada sedikit masalah. Saya butuh bantuan," ucap Suryo pelan. Tony menoleh. "Masalah apa, Pak?" Suryo menarik napas panjang. "Saya butuh kamu ke bengkel sebentar. Mesin pemotong kain bermasalah, dan saya gak bisa tangani sendiri. Hanya kamu yang ngerti jalurnya." Tony ragu. "Tapi anak saya masih demam, Pak." Suryo mendesak. "Sebentar aja. Gak sampai setengah jam. Nanti saya antar pulang lagi. Saya juga bawa obat buat anakmu." Tony akhirnya mengangguk. Ia menatap anaknya sejenak, lalu berpamitan. Mereka berdua naik mobil pick-up menuju pabrik. Sepanjang perjalanan, Suryo hanya diam. Tatapannya kosong menembus kaca depan. Tony tidak menyadari ada sesuatu yang mengintai dari kursi belakang. Bayangan gelap itu duduk tenang, menatap Tony dengan mata merah menyala. Sampai di pabrik, Suryo memarkir mobil di dekat ruang penyimpanan yang jarang dipakai. Ia membawa Tony masuk ke dalam, beralasan mesin yang rusak ada di ruangan itu. Begitu Tony melangkah masuk, pintu tiba-tiba tertutup dengan keras. Suara kunci berputar terdengar jelas. "Pak Suryo? Pak?" Suara Tony panik. Di dalam, ruangan itu gelap. Bau anyir seperti darah tercium pekat. Tony mulai mengetuk pintu dari dalam, lalu menggedor. "Pak, ini kenapa dikunci?" Namun Suryo tidak menjawab. Ia hanya berdiri di luar, menatap pintu itu dengan wajah kosong. Suara pekikan terdengar dari dalam. Lalu, dentuman keras. Disusul suara sobekan dan jeritan memilukan. Hanya berlangsung beberapa menit. Setelah semuanya hening, Suryo membuka pintu. Ruangan itu kosong. Tak ada Tony. Hanya sisa baju sobek dan bercak darah di lantai. Tidak ada tubuh. Tidak ada jejak. Seolah Tony tidak pernah ada. Suryo terduduk di lantai. Tangannya gemetar. Ia menangis. Air matanya jatuh satu-satu, membasahi lantai yang sudah berlumuran darah. Ia sadar, ia baru saja menjadi pembunuh. Dan yang paling menyakitkan, ia membunuh orang yang tidak bersalah. Di saat bersamaan, suara berat itu kembali terdengar. "Tumbal kaping loro, wis ditampa. Anakmu bakal waras. Tapi, perjalananmu durung rampung." Angin dingin berhembus melewati lorong. Suryo menutup matanya. Tapi kini, yang ia lihat bukanlah kegelapan, melainkan wajah Tony yang menatapnya dengan kecewa. Seolah berkata, "Kenapa aku, Pak?" Beberapa hari kemudian, Raffi mulai menunjukkan perubahan. Ia kembali tertawa kecil, meski belum selincah dulu. Warna kulitnya perlahan membaik. Ia mulai makan lebih lahap, dan tak lagi bicara sendiri. Laras merasa lega.
Ia berpikir semuanya sudah berakhir. Tapi Suryo tahu, ini belum selesai. Setiap malam, ia bermimpi berada di hutan yang sama. Hutan gelap, pohon-pohon tinggi, dan suara tawa kasar menggema. Dan selalu, di ujung mimpi itu, Suryo melihat sebuah gua dengan cahaya merah menyala dari dalamnya. Di sana, sesosok makhluk duduk menanti. Dengan kuku panjang, rambut acak-acakan, dan mata sebesar telur ayam. Genderwo itu kini telah menandainya. Tidak hanya sebagai pemilik perjanjian, tapi sebagai bagian dari dirinya. Dan itu artinya, masih ada tumbal berikutnya yang menanti. Langit sore di desa Tegal Sawit tampak gelap meski belum malam. Awan hitam menggantung rendah, seperti menyimpan amarah yang siap tercurah. Sejak peristiwa hilangnya Tony, suasana di desa berubah mencekam. Warga bergosip, bertanya-tanya kemana perginya lelaki yang dikenal sebagai ayah penyayang itu. Polisi datang beberapa kali ke rumah Tony, namun tak menemukan petunjuk apapun. Seolah Tony lenyap di telan bumi. Suryo duduk di beranda rumahnya, memandangi langit yang muram. Hatinya lebih muram lagi. Tatapan kosongnya menembus jalanan desa, tapi pikirannya jauh melayang. Ia merasa kehilangan bagian dari dirinya. Luka batin yang terus menganga sejak ia menyetujui perjanjian dengan genderwo itu kini makin dalam. Di dalam rumah, Raffi berlarian kecil di ruang tengah. Laras tersenyum melihat putranya mulai ceria kembali. Tapi ia tahu, semua itu bukan kebetulan. Insting keibuannya tajam. Ia merasakan ada sesuatu yang tidak wajar di balik kesembuhan Raffi. Terlalu cepat, terlalu dramatis. Dan di setiap senyuman Raffi, ia sesekali melihat sorot mata yang asing. Malam tiba. Angin dingin berhembus, membuat jendela-jendela tua berderit pelan. Suryo berdiri di kamar mandi, mencuci wajahnya. Saat ia menatap cermin, bayangan yang muncul bukanlah dirinya, tapi Tony. Dengan wajah penuh luka, mata berkaca-kaca, dan darah mengalir dari mulutnya. "Aku ora siap, Pak," bisik bayangan itu lirih, sebelum perlahan menghilang. Suryo menjerit pelan, membanting botol sabun yang ada di dekat wastafel. Tubuhnya gemetar. Ia merasa dikejar oleh arwah orang-orang yang telah ia korbankan. Tapi ketakutan terbesarnya bukan itu. Ia tahu akan ada tumbal berikutnya. Dan ia belum tahu siapa. 2 hari kemudian, pabrik milik Suryo kembali beroperasi. Ia berusaha menenangkan pikirannya dengan bekerja. Namun, suasana pabrik tidak seperti dulu. Para pekerja mulai berbisik-bisik tentang hilangnya Tony. Beberapa dari mereka bahkan mulai takut lembur karena merasa diawasi. Tengah hari, Suryo memanggil semua karyawan untuk berkumpul. Ia berdiri di tengah-tengah ruang produksi, mencoba memberi pidato. "Teman-teman, saya tahu kalian resah. Tony memang belum ditemukan. Tapi saya minta kalian tetap tenang. Polisi sedang bekerja. Saya juga sudah bantu sebisa mungkin," katanya sambil menunduk. Namun sorot mata para pekerja jelas menunjukkan keraguan. Mereka tidak percaya sepenuhnya. Bahkan salah satu karyawan wanita sempat berbisik keras. Kalau dia memang baik, kenapa Tony bisa hilang tanpa jejak setelah dia datang ke rumahnya? Bisikan itu terdengar oleh Suryo. Tapi ia tidak menanggapi. Ia hanya menghela napas, lalu meninggalkan ruangan. Kepalanya kembali dipenuhi suara berat dan tawa kasar dari makhluk tak kasat mata yang mengikutinya. Malam itu, saat semua tertidur, Suryo kembali bermimpi. Ia berada di tengah hutan lebat. Di hadapannya berdiri sesosok perempuan dengan rambut panjang dan wajah pucat. Perempuan itu bukan siapa-siapa, tapi wajahnya sangat familiar. Ia seperti gabungan dari banyak wajah. Tony, Laras, ibunya, bahkan wajah Raffi sendiri. Perempuan itu menangis sambil berkata, "Tumbal katelu, wis cedhak." Seketika, suara tawa genderwo meledak dari balik pepohonan. Makhluk itu muncul perlahan, berjalan dengan kaki panjang berbulu dan kuku tajam yang mencakar tanah. Matanya merah menyala. Dan di tangannya, ia membawa sebuah boneka kain yang sangat dikenali oleh Suryo. Itu boneka milik adik perempuannya, Lestari.
Gadis kecil yang telah lama hilang saat mereka masih tinggal di rumah nenek, bertahun-tahun lalu. Suryo terbangun dengan peluh dingin. Nafasnya tersengal. Dadanya terasa sesak. Ia keluar dari kamar, menuju gudang di belakang rumah. Gudang itu sudah lama tak dibuka. Tapi malam itu, ia terdorong untuk membuka kembali kenangan masa kecil yang sudah ia kubur dalam-dalam. Dengan tangan gemetar, ia membuka pintu gudang. Bau debu dan kayu lapuk menyeruak. Di antara tumpukan kardus dan perabot usang, ia menemukan sebuah koper tua. Koper itu milik almarhum ibunya. Di dalamnya, masih tersimpan benda-benda masa lalu. Foto keluarga, mainan lama, dan boneka kain yang sama seperti dalam mimpinya. Suryo terdiam. Tangannya gemetar memegang boneka itu. Ingatannya langsung kembali ke malam kelam saat Lestari menghilang. Malam itu, ia dan Lestari sedang bermain petak umpet di belakang rumah nenek. Saat itu, usia Suryo baru 12 tahun, dan Lestari baru 7 tahun. Ia ingat, Lestari lari ke arah semak-semak besar, tapi tak pernah kembali. Mereka mencari semalaman, bahkan selama berhari-hari. Namun tubuh Lestari tak pernah ditemukan. Polisi menyatakan ia hilang. Tapi Suryo selalu merasa ada yang aneh. Ia ingat, malam itu, udara mendadak dingin dan ia mendengar suara tawa dari balik pohon. Suara yang sama seperti suara genderuwo itu. Dan kini, ia sadar, mungkin semua ini sudah dimulai sejak lama. Bukan saat ia membuat perjanjian. Tapi jauh sebelum itu. Saat Lestari menghilang, mungkin ia telah menjadi tumbal pertama yang dipilih makhluk itu. Dan kini, siklusnya terulang. Hanya saja, sekarang Suryo yang jadi pelaku. Keesokan harinya, Laras mendatangi rumah Mbah Wiryo. Ia tak bisa lagi tinggal diam. Ada yang sangat salah dengan suaminya. Ia ingin tahu segalanya. Bahkan jika itu berarti mendengar kebenaran yang menyakitkan. Di rumah Mbah Wiryo, suasana pekarangan tampak tak terurus. Rumput tinggi, daun kering berserakan, dan aura mistis begitu kental. Laras mengetuk pintu, lalu masuk saat didengar suara tua menyuruhnya masuk. "Mbakyu Laras, kowe pungkasane teko ya?" Gumam Mbah Wiryo sambil menatap tajam. Laras langsung duduk. Wajahnya tegas. "Saya ingin tahu semuanya, Mbah, tentang suami saya, tentang Raffi, dan tentang makhluk itu." Mbah Wiryo menghela napas panjang. "Suryo wis nglanggar perjanjian alam. Dheweke wis nambani anakmu, tapi nganggo cara sing salah. Nanging, saben peparing saka jagat liyane, kudu dibales. Lan balesan kui ya nyowo." Laras menelan ludah. Jadi tumbal itu benar. Mbah Wiryo mengangguk perlahan. "Wis loro sing ilang. Nanging durung rampung. Genderwo kui butuh telu. Malah luih." Mata Laras membelalak. "Lalu siapa selanjutnya?" Mbah Wiryo tak menjawab. Ia berdiri, mengambil segenggam abu dari mangkuk tanah liat, lalu menebarkannya di lantai. Abu itu membentuk pola aneh. Pola yang perlahan membentuk bayangan wajah. Dan wajah itu adalah wajah Laras sendiri. Laras terkejut. "Saya?" Mbah Wiryo mengangguk. "Wong wedok kui dadi tumbal sing paling kuat. Jero, merga ana iketan emosi. Genderwo seneng nyedot nyowo saka rasa tresna lan rasa getun." Laras berdiri, tubuhnya lemas. Ia harus pulang. Harus bicara pada Suryo sebelum semuanya terlambat. Di rumah, Suryo tengah duduk sendiri di ruang tengah. Ia baru saja membakar boneka milik Lestari. Asap tipis mengepul di udara. Matanya merah. Ada luka batin yang semakin menganga. Saat pintu terbuka dan Laras masuk dengan wajah panik, Suryo hanya menoleh pelan. "Kamu sudah tahu, ya?" Laras mengangguk, lalu langsung memeluk suaminya. "Kenapa, Mas? Kenapa kamu lakukan ini semua?" Suryo terisak. Ia tidak bisa menjawab. Tidak ada kata yang cukup untuk menjelaskan. Ia hanya bisa memeluk istrinya, berharap waktu berhenti di detik itu juga. Namun di balik pintu rumah, bayangan besar berdiri diam.
Genderuwo itu mengawasi mereka dengan mata menyala. Taringnya menjulur, dan napasnya berat seperti hembusan angin dari dunia lain. Ia tahu, waktunya sudah dekat. Tumbal berikutnya sudah dipilih. Langit malam di desa Tegal Sawit terlihat semakin pekat. Angin bertiup membawa aroma bunga Kamboja yang menyengat, menyusup hingga ke sela-sela jendela rumah-rumah penduduk. Di sudut desa, rumah Suryo menjadi pusat perhatian. Bukan karena megah atau mewah, melainkan karena aura kelam yang tak lagi bisa disembunyikan. Sejak hilangnya Tony, desas-desus mengenai keluarga Suryo makin liar. Ada yang bilang rumah itu kini dijaga makhluk halus. Ada pula yang bersumpah melihat bayangan besar bertaring berdiri di atap rumah setiap malam Jumat Kliwon. Di dalam rumah, Laras berdiri terpaku di depan pintu kamar Raffi. Anak semata wayangnya kini tak lagi seperti dulu. Raffi memang tertawa dan berlari seperti anak-anak sehat pada umumnya. Tapi ada sesuatu yang aneh. Ia sering berbicara sendiri di pojok kamar, sering tertawa pelan saat tidak ada orang. Dan yang paling menyeramkan, ia selalu menggambar sosok hitam besar dengan mata merah menyala. "Ini temanku," kata Raffi suatu malam sambil menunjuk gambar tersebut. Laras menahan napas saat mengingat peristiwa itu. Kini, ia tahu siapa yang dimaksud anaknya. Genderuwo itu bukan sekadar teman imajinasi. Ia nyata. Ia hadir. Ia haus darah. Sementara itu, Suryo duduk di depan tungku api di dapur belakang. Api menyala kecil, tapi cukup memberi cahaya pada lembaran kertas tua yang ia buka satu persatu. Kertas-kertas itu berisi catatan tangan almarhum ayahnya, yang juga pernah menjadi pelaku pesugihan di masa lalu. Dulu, Suryo mengira ayahnya hanya gila. Tapi setelah semua yang ia alami, kini ia percaya, semua itu nyata. Lelaki tua itu telah memperingatkannya sebelum wafat. "Yen kowe nganti ngundang makhluk kui maneh, awakmu ora bakal yeso ual." Namun Suryo tak peduli. Demi menyelamatkan anaknya waktu itu, ia melakukan apa saja. Tapi sekarang, ia sadar, setiap tindakan ada konsekuensinya. Dan yang paling menyakitkan, ia akan segera kehilangan orang yang paling ia cintai. Pagi hari berikutnya, Laras mengemasi beberapa baju Raffi. Ia memutuskan pergi sementara ke rumah ibunya di luar kota. Ia sudah bicara dengan Suryo malam sebelumnya. Meski hatinya berat, ia tahu, hanya itu cara untuk menjauh dari kutukan yang kini mengepung keluarga kecil mereka. Namun Raffi menolak pergi. Anak itu menangis, menjerit histeris saat Laras memakaikan jaket ke tubuh mungilnya. "Enggak mau. Temanku marah nanti. Dia bilang jangan pergi." Laras memeluk Raffi erat-erat. Tubuh anak itu bergetar. Tapi bukan karena takut, melainkan karena marah. Amarah yang tidak seperti biasanya. Suryo berdiri di ambang pintu, menatap anak dan istrinya. Ia tahu, kepergian mereka bukan solusi. Genderuwo itu sudah menandai Laras. Bahkan jika Laras pergi sejauh manapun, makhluk itu akan tetap mengejarnya. Tapi ia membiarkan Laras pergi. Dalam hatinya, ia bertekad menyelesaikan ini sendiri. Jika ada yang harus mati, biarlah ia yang menggantikannya. Beberapa hari setelah kepergian Laras dan Raffi, suasana rumah Suryo semakin dingin. Lampu sering berkedip sendiri. Bau busuk seperti bangkai menyebar di setiap sudut. Dan setiap malam, suara ketukan terdengar dari bawah lantai. Seolah ada sesuatu yang terkubur hidup-hidup dan ingin keluar. Suryo semakin gelisah. Ia merasa waktu makin menipis. Maka ia memutuskan untuk kembali menemui Mbah Wiryo. Lelaki tua itu kini makin renta. Tapi tatapannya tetap tajam. Seolah bisa melihat dosa-dosa siapapun yang berdiri di hadapannya. "Kowe wis siap nebus dosa-dosamu?" tanya Mbah Wiryo tanpa basa-basi. Suryo mengangguk. "Apa yang harus saya lakukan, Mbah?" Mbah Wiryo mengambil seikat rambut dari dalam kotak kayu. Rambut itu milik korban pesugihan masa lalu. Ia menyodorkannya ke Suryo, bersama seutas tali dari kulit kambing. "Genderuwo kui rakus. Nanging, dheweke iso dikerangkeng. Tapi syarat abot. Awakmu kudu gelem nyerahke ragamu. Iki ritual sing ora iso dibaleke. Yen gagal,
nyawamu sing bakal dadi inangane. Suryo menatap tali itu. Ia tahu risikonya. Tapi demi menyelamatkan Laras dan Raffi, ia rela. Apapun taruhannya. 3 malam kemudian, Suryo memulai ritualnya. Di tengah hutan keramat belakang desa, ia menggali lubang besar. Di sekelilingnya, ia menancapkan sesaji dari janur, bunga kantil, dan darah ayam hitam. Ia membaca mantra yang diberikan oleh Mbah Wiryo. Tubuhnya bergetar hebat, tapi ia terus membaca, hingga tanah mulai bergetar. Dari balik pepohonan, terdengar tawa berat yang ia kenal betul. Genderwo itu muncul, perlahan tapi pasti. Tubuhnya setinggi pohon kelapa, matanya merah seperti bara api, dan taringnya meneteskan darah segar. "Kenapa kau memanggilku lagi?" Suaranya menggema seperti ribuan gemuruh. Suryo berdiri gemetar, tapi ia mantap menjawab, "Ambil aku. Jangan les. Jangan anakku. Aku gantinya. Aku yang bertanggung jawab atas semua ini." Genderwo tertawa. Terlambat. Ikatan sudah terjadi. Rasa takut, rasa cinta, dan rasa kehilangan itu makanan favoritku. Tapi kalau kau memaksa, mari kita lihat seberapa kuat nyalimu. Makhluk itu menerjang ke arah Suryo. Namun, tepat saat itu, Suryo menarik tali dan menjerat kakinya. Tali itu menyala. Ritual pengurungan dimulai. Genderwo meraung, mengamuk, mencakar tanah. Namun tali itu makin mengencang, menarik makhluk itu ke dalam lubang. Tanah mengguncang. Pohon-pohon tumbang. Petir menyambar langit yang tak berawan. Suryo berteriak, membaca mantra terakhir. Tubuhnya mendadak terbakar api biru. Tapi ia tak berhenti. Hingga akhirnya, lubang itu menutup sendiri. Sini. Namun tubuh Suryo tak lagi ada di sana. Beberapa hari kemudian, Laras kembali ke rumah bersama Raffi. Mereka menemukan rumah sepi. Tidak ada tanda-tanda Suryo. Tidak juga jejak darah atau kekerasan. Hanya satu hal yang mereka temukan, sepucuk surat di bawah bantal Raffi. Isi surat itu singkat. "Maafkan aku, Laras. Aku sudah membuka pintu yang seharusnya terkunci selamanya. Tapi kini sudah tertutup kembali. Lindungi Raffi. Dan jangan pernah buka gudang belakang." Laras memeluk surat itu, menangis dalam diam. Ia tahu Suryo telah pergi. Tapi yang lebih menakutkan adalah, di malam hari, Raffi kembali menggambar sosok hitam bermata merah. Namun kali ini, gambar itu berbeda. Di belakang sosok menyeramkan itu berdiri sosok lelaki berkumis tipis, dengan sorot mata sayu. "Suryo." Malam itu, angin malam menerobos masuk lewat jendela yang sedikit terbuka. Suasana rumah yang dahulu penuh tawa dan canda kini terasa dingin, sunyi, dan dipenuhi bayang-bayang yang seolah menari-nari di dinding. Laras duduk di kursi goyang di ruang tamu, menggenggam erat surat Suryo yang mulai sedikit pudar oleh waktu dan air mata. Di sekelilingnya, Raffi bermain sendirian dengan mainan kayunya. Sesekali menatap ke arah pintu gudang belakang yang selama ini selalu tertutup rapat. Namun ada sesuatu yang berbeda pada anak itu. Wajahnya tampak muram. Matanya sesekali menerawang kosong seperti melihat sesuatu yang tak bisa dilihat oleh orang dewasa. Laras menghela napas panjang, berusaha menenangkan hatinya yang tak kunjung tenang sejak kejadian terakhir. Setelah Suryo menghilang dalam ritual yang misterius, seolah ada ruang hampa dalam hidup mereka. Rumah yang dulu penuh rasa takut dan teror kini seakan mati rasa. Tapi Laras tahu, kegelapan yang sebenarnya belum pergi jauh. Pagi harinya, Laras mencoba mengalihkan pikiran dengan mengajak Raffi bermain di luar. Namun anak itu menolak dengan alasan takut akan teman gelapnya. Laras menatap Raffi dengan cemas, lalu memutuskan untuk menyibukkan diri membersihkan rumah. Saat ia menuju gudang belakang, jantungnya berdegup cepat. Selama ini, pintu itu selalu terkunci rapat, dan Suryo pernah berpesan keras agar pintu itu tidak pernah dibuka. Namun hari ini, entah kenapa, pintu itu sedikit terbuka. Setengah terbuka. Laras menguatkan diri, dan perlahan membuka pintu itu. Udara dingin menyapu wajahnya. Di dalam, tumpukan barang bekas,
kayu lapuk, dan beberapa benda kuno yang tidak dikenalnya bertebaran. Di pojok ruangan, ia menemukan sebuah kotak kayu tua yang terkunci rapat. Namun saat ia mencoba membuka kotak itu, suara lirih terdengar di belakangnya. "Jangan, Bu!" Suara Raffi serak. Laras menoleh. Raffi berdiri di ambang pintu. Wajahnya pucat. "Itu tempat gelap. Temanku di situ." Laras menelan ludah. "Raffi, siapa temamu? Ceritakan sama ibu." Raffi menunduk, lalu mulai bercerita dengan suara pelan dan bergetar. "Temanku namanya Genderwo. Dia bilang dia teman lama ayah. Dia bilang aku harus jaga rahasia. Tapi dia juga bilang aku harus hati-hati, karena dia bisa marah kalau aku ceritakan ke orang lain." Laras menatap anaknya penuh air mata. Ia tahu, teror itu belum selesai. Genderwo tidak hanya datang untuk mencuri jiwa, tapi juga meracuni pikiran anaknya. Hari-hari berlalu. Raffi semakin sering menghilang selama beberapa jam. Saat dicari, ia selalu ditemukan duduk terpaku di tepi hutan kecil dekat desa, menatap kosong ke arah pepohonan. Laras merasa putus asa. Ia mulai mencari bantuan paranormal yang bisa dipercaya. Namun setiap orang yang datang mengatakan hal yang sama. Pesugihan Genderwo itu adalah kutukan turun-temurun, dan tidak mudah untuk dihentikan. Suatu malam, Laras terbangun karena suara bisikan yang mengisi seluruh kamar. Ia membuka mata dan melihat bayangan hitam besar berdiri di pojok ruangan. Matanya merah menyala dan tubuhnya tinggi menjulang, seperti deskripsi sosok Genderwo yang sering diceritakan Suryo. "Laras." Suara itu bergema dengan nada mengancam. Laras menutup mata rapat-rapat dan memohon dalam hati agar Allah memberikan kekuatan. Namun suara itu semakin dekat. Tiba-tiba bayangan itu menghilang. Tapi aroma anyir darah masih terasa pekat. Keesokan harinya, Laras mendapat telepon dari tetangga yang menemukan Raffi pingsan di tepi hutan. Tubuh anak itu lemah dan penuh luka kecil. Dari matanya, Laras tahu bahwa sesuatu yang gelap terus memburu jiwa kecil anaknya. Dengan rasa putus asa yang semakin dalam, Laras kembali mengunjungi makam Mbah Wiryo. Lelaki tua itu sudah tidak lagi bisa berdiri, namun matanya tetap tajam dan penuh misteri. "Kowe sudah coba semua jalan, nanging iki wis luwih sakadaya awakmu," kata Mbah Wiryo lirih. "Raffi wis kapilih. Genderwo iku ora mung nyolong nyawa, nanging uga nyolong roh. Nanging awakmu iso nolak, yen gelem bayar rega sing luwih larang." Laras bertanya dengan suara serak. "Apa itu?" Mbah Wiryo mengambil sebuah kalung tua yang terbuat dari tulang dan bulu burung gagak. "Iki perlindungan. Nanging kanggo ngaktifke perlindungan iki, kowe kudu melu ritual pungkasan. Kowe kudu nyerahake sepotong darahmu, sepotong nyawamu, kanggo ngunci Genderwo supaya ora enjuk Raffi." Laras merasa jantungnya berhenti sejenak. Harga yang harus dibayar begitu mahal. Namun sebagai seorang ibu, ia siap berkorban apapun demi anaknya. Malam ritual pun tiba. Di tengah hutan yang sama, Laras berdiri di tengah lingkaran sesaji. Tangan gemetar memegang kalung tulang gagak itu. Api unggun di sekelilingnya menyala berkobar, menerangi wajah penuh ketegangan. Tiba-tiba muncul suara gemuruh. Dari balik pepohonan, Genderwo muncul dengan tubuh yang lebih besar dan mengerikan dari sebelumnya. Matanya yang merah menyala menatap tajam pada Laras. "Laras, kowe ora bakal iso nyingkir." Suaranya bergema. Laras mengangkat kalung itu dan mengucapkan mantra yang diajarkan Mbah Wiryo dengan penuh keyakinan. Tangan dan kakinya mulai terasa dingin. Darah mengalir dari ujung jarinya, menetes ke tanah. Dalam sekejap, tubuhnya terasa ringan dan berat sekaligus. Seolah bagian dari jiwanya sedang tercabut. Genderwo meraung, mencoba menerjang, tapi kalung itu bersinar dan mengeluarkan sinar biru yang mengurung makhluk itu dalam lingkaran api. Tiba-tiba suara teriakan nyaring terdengar dari kejauhan. Laras menoleh dan melihat Raffi berdiri di tepi hutan. Matanya kosong dan wajahnya berubah menjadi pucat seperti mayat hidup. Genderwo tertawa puas. "Raffi milikku. Ora ana sing iso nyelametake." Laras berlari menuju Raffi. Namun sosok itu menghilang sebelum ia sampai. Beberapa hari kemudian,
Desa Tegal Sawit kembali sunyi. Hanya Laras yang tersisa di rumah tua itu, menjaga luka dan kenangan. Raffi hilang tanpa jejak, dan Suryo tak pernah kembali. Laras sering melihat bayangan samar di ujung matanya. Sosok lelaki dengan kumis tipis berdiri di belakang genderwo, memandang dengan mata penuh duka. Suryo yang terjebak di antara dunia manusia dan makhluk halus, berjuang untuk menjaga apa yang masih bisa diselamatkan. Dalam keheningan malam, Laras berbisik, "Allah, berikan aku kekuatan." Namun bayangan itu hanya menatap dengan senyum pilu. Dan di balik pintu gudang belakang, sesuatu masih mengintai, menunggu waktu yang tepat untuk kembali.